wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia dan untuk materi kita hari ini adalah menelaah struktur teks pidato persuasif ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah untuk strukturnya ada hanya sebagai contoh. Jadi kalau ingin terlihat atau dibaca bisa diperbesar nanti ya oleh kalian. Secara garis besar untuk teks pidato persuasif ini dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Dan untuk semua teks itu sama sebetulnya, terbagi menjadi 3 dari pembukaan, isi, dan penutup. Hanya yang membedakan adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam setiap teks tentang strukturnya ini. Oke, kita mulai dari pembukaan. Ini adalah pembukaan yang ini. Misalnya suka ada judul nih, tapi terkadang untuk pidato teksnya ada yang pakai judul, ada yang tidak. Tapi ini sebaiknya kita untuk setiap teks kita pakai judul ya, supaya kita tahu nih berarti isinya ini tentang apa. Nah, untuk contoh yang ini adalah pidato tentang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, yang pembukaannya itu adalah bagian ini dari mulai salam buka sampai dengan sini. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini pasti isi. Nah, di sini isinya, dan yang terakhir adalah penutup sampai dengan salam penutup. Ya. Baik, kita pelajari satu-satu. Mulai dari pembukaan. Di dalam pembukaan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada salam pembuka, kemudian ada ucapan sapaan, dan ucapan rasa syukur. Untuk salam pembuka, ini contohnya nih. Jika audiens kita yang menjadi penyimak kita adalah misalnya orang Muslim, ucapkan saja Assalamualaikum. Kemudian bagaimana kalau misalnya di depan kita adalah bukan orang Islam atau non-Muslim? Kita gunakan saja sesuai dengan waktunya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam, gitu ya. Nah, itu untuk contoh salam pembuka. Nah, di pembukaan juga ada salam sapaan. Artinya ini untuk menyapa audiens. Kalau misalnya di depan kitanya itu adalah ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sapa saja mereka dengan sebutan atau sapaan ibu bapak yang saya hormati. Nah, itu. Atau misalnya hadirin sekalian yang saya hormati. Atau misalnya teman-teman yang saya cintai, boleh seperti itu. Itu untuk ucapan sapaan sebagai kita untuk menghormati audiens kita. Kita sesuaikan siapa yang ada di depan kita. Kemudian di pembukaan juga ada ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur ini biasanya ucapan yang disampaikan untuk pencipta kita. Misalnya, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita kesehatan, nikmat lahir dan batin, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk pembukaan. Baik, kita ke bagian isi sekarang. Di bagian isi ya. Untuk di bagian isi, ini kita bisa mengemukakan tentang pendapat, kemudian gagasan kita, kemudian ide, kemudian juga pesan, dan ajakan. Jelas ya, karena ini adalah pidato persuasif, berarti ini harus ada ajakan. Atau bisa juga sebagai imbauan. Gitu ya. Pendapat, gagasan, ide, pesan, dan ajakan ini jelas harus disesuaikan dengan tema. Apakah itu tentang kebersihan, mengajak kerja bakti misalnya, berarti kita sampaikan di situ ajakan-ajakannya, ya, pesan-pesannya atau pendapat-pendapat kita ini sesuai dengan data misalnya, dengan fakta yang ada. Baik, berikutnya yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup itu ada harapan. Harapan di sini adalah harapan kita sebagai pembicara agar
audiens itu mengikuti apa yang kita inginkan. Supaya audiens itu melakukan apa yang kita inginkan. Tentunya sesuatu hal yang positif gitu ya. Jadi harapan di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa langsung praktik misalnya begitu. Itu untuk harapan. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan ada kata-kata yang kurang, ada yang salah. Nah, ini adalah tempatnya di sini. Permohonan maaf itu ada di penutup. Sampaikan permohonan maaf kita karena sebagai manusia ketika kita berbicara mungkin ada salah-salah pengucapan kata gitu ya, atau misalnya keliru dalam menjelaskannya gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menyampaikan permohonan maaf kita sampaikan juga ucapan terima kasih kepada audiens. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini dan mau berbagi misalnya pengalaman dengan saya. Nah, itu ucapan terima kasih di sini. Jangan lupa yang terakhir, kalau ada salam pembuka berarti harus ditutup dengan salam penutup. Jadi itu ya untuk struktur teks pidato persuasif. Demikian materi kita hari ini tentang menelaah struktur teks pidato persuasif. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah ya, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan itu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian.